Coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa sih langkah pertama yang paling mendasar sebelum kita menghadap Sang Pencipta? Jawabannya adalah taharah atau bersuci. Ini bisa dibilang gerbang utama menuju semua ibadah kita dalam Islam, fondasi yang nentuin amalan kita diterima atau enggak. Kita semua tahu lah ya, suci itu penting. Tapi jujur deh, seringkali detail-detail aturannya itu bikin kita bertanya-tanya, udah bener belum ya cara saya? Nah, disinilah kita akan kupas tuntas seluk-beluknya. Nah, pembahasan kita kali ini gak asal-asalan ya. Kita merujuk langsung dari kajian mendalam oleh Ustadz Ali Ibnu Zainal Abidin terhadap salah satu kitab fikih klasik dari mazhab Hambali, yaitu Zadul Mustaqni. Dan kita akan fokus banget ke bab bersuci atau toharoh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Langkah pertama dalam bersuci itu ya kebersihan fisik, membersihkan diri dari kotoran atau najis yang kelihatan sama mata. Hal pertama yang paling fundamental itu namanya istinja. Sederhananya, ini adalah tindakan membersihkan area pribadi kita pakai air setelah buang hajat. Tujuannya ya untuk menghilangkan najis fisiknya. Dan menurut kitab ini, istinja itu hukumnya wajib loh untuk setiap hal yang keluar dari dua jalan, kecuali angin. Menariknya nih, ternyata ada dua cara untuk membersihkan diri. Ada istinja pakai air, ada juga istijmar pakai benda kering kayak batu atau tisu. Bedanya apa? Gampangnya gini, istinja itu benar-benar menghilangkan wujud najisnya, jadi ini cara yang paling bersih dan sempurna. Sementara istijmar itu lebih ke menghilangkan status atau hukum najisnya, jadi ya nggak sebersih air. Praktik terbaiknya, kata sumber kita, ya digabungin keduanya. Sekarang kita geser sedikit ke kebersihan mulut, yaitu siwak. Mungkin udah pada familiar ya, ini sikat gigi alami dari pohon arak. Kenapa ini penting? Karena penggunaannya itu sangat dianjurkan atau sunnah. Logikanya, kebersihan mulut itu kan ngaruh banget ke kekhusyuan kita pas lagi zikir, baca Al-Quran, apalagi pas sholat menghadap Allah. Jadi, kapan sih waktu-waktu terbaik buat pakai siwak ini? Pertama, jelas, sebelum sholat. Terus, pas bangun tidur. Ketiga, kalau kita ngerasa bau mulut udah berubah. Keempat, sebelum tilawah Al-Quran. Dan terakhir, saat kita mau masuk rumah. Ini nunjukin betapa Islam itu peduli banget sama kebersihan dan kesegaran diri kita sehari-hari. Baik, setelah urusan kebersihan fisik beres, kita masuk ke acara utamanya nih, yaitu wudhu. Ini adalah proses bersuci secara ritual untuk mengangkat hadas kecil. Nah, ini adalah pilar-pilarnya wudhu yang ibaratnya nggak bisa ditawar sama sekali. Harus ada dan harus benar. Pertama, niat di dalam hati. Kedua, membasuh seluruh wajah, dari ujung rambut sampai dagu, dari telinga kanan ke telinga kiri. Ketiga, membasuh kedua lengan sampai melewati siku. Keempat, mengusap seluruh bagian kepala sekali aja. Kelima, membasuh kaki sampai melewati mata kaki. Dan yang terakhir tapi super krusial, semua ini harus dilakukan secara tertib alias berurutan. Kalau tadi itu yang wajib, sekarang gimana caranya biar wudhu kita makin sempurna? Ada beberapa amalan sunnahnya. Mulai dengan bismillah, yang menurut mazhab Hambali ini hukumnya wajib loh kalau kita ingat. Terus cuci telapak tangan 3 kali di awal, berkumur sambil menghirup air ke hidung, pakai siwak sebelum berkumur, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, dan terakhir, menyela-nyela jari jemari dan jenggot yang tebal. Semua ini adalah bonus yang bikin wudhu kita makin berkualitas. Oke, kita udah tahu cara berwudu dengan benar, tapi perjuangan belum selesai. Sekarang kita harus paham juga nih, apa aja yang bisa bikin wudu kita batal. Istilahnya itu nawaqid al-wudu. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Setelah susah payah wudu, tindakan apa aja sih yang bisa merusak atau membatalkan status suci kita? Yuk kita lihat daftarnya. Menurut kitab Zadul Mustaqni yang kita bahas ini, ada beberapa pembatal wudhu. Di antaranya, apapun yang keluar dari dua jalan, tidur nyenyak sampai nggak sadar, menyentuh kemaluan langsung tanpa ada kain penghalang, dan ini yang unik, memakan daging unta. Perlu dicatat juga ya, beberapa poin kayak sentuhan antara pria dan wanita yang disertai syahwat, serta memandikan jenazah, ini adalah pandangan yang lebih spesifik dalam mazhab Hambali yang dibahas di sumber kita, jadi mungkin ada perbedaan dengan mazhab lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung nih. Gimana kalau kita ragu-ragu sama status kesucian kita? Dan sebenarnya apa aja sih yang dilarang kita lakukan kalau lagi nggak punya wudhu? Disinilah ada satu kaidah emas dalam fikih Islam yang jadi pegangan kita. Bunyinya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Artinya simpel, keyakinan itu nggak bisa dikalahkan sama keraguan. Prinsip ini benar-benar jadi solusi buat ngatasin kebimbangan kita. Gimana cara pakainya? Gini, coba bayangin skenario pertama. Anda yakin, tadi udah wudhu, tapi sekarang ragu-ragu. Kayaknya kentut deh, tapi nggak yakin juga. Nah, hukumnya, Anda dianggap masih suci. Skenario kedua, dibalik.
Anda yakin tadi batal, tapi ragu-ragu, udah wudhu lagi belum ya? Nah, dalam kasus ini, Anda dianggap belum suci. Intinya, selalu berpegang pada apa yang Anda yakini dari awal. Terus, buat apa aja sih wudhu ini jadi syarat mutlak yang nggak bisa ditawar? Tentu saja untuk melaksanakan sholat. Terus untuk menyentuh mushaf atau Al-Quran dalam bentuk kitab fisiknya. Dan yang terakhir, untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada akhirnya ya, semua aturan yang kelihatannya detail banget ini sebetulnya membawa kita kembali pada satu hal yang sangat fundamental, yaitu esensi dan makna dari kesucian itu sendiri. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan bareng-bareng gimana caranya perhatian yang begitu cermat dan detil terhadap kebersihan fisik ini pada akhirnya bisa membentuk dan bahkan meningkatkan kesadaran spiritual kita sebagai seorang mukmin. Ini seolah-olah ngasih tahu kita bahwa dalam Islam, urusan fisik dan spiritual itu nyambung banget, nggak bisa dipisahkan. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.